Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dengar dalam hadis riwayat Tabrani dikisahkan bahwa pada satu ketika seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasulullah agar memberikan pesan kepadanya yang akan berguna bagi dirinya di sisi Allah SWT. Lantas Rasulullah SAW memberikan pesan dengan 3 perkara. Aksir dikral maut yusalliku anid dunya. Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Wa alaika bisyukri fa inna syukra yajidu fin ni'am. Dan hendaklah kamu bersyukur, sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Wa aksirud du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Dan perbanyaklah doa, sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Dengar melalui redaksi hadis ini, sebagai seorang muslim, kita senantiasa diingatkan akan pentingnya makna sebuah pesan dari sebuah nasihat, agar kita tentunya tidak salah arah dan langkah di dalam menapaki hidup dan kehidupan kita di alam yang fana ini. Hidup ibarat sebuah lintasan yang tidak akan terulang untuk kedua kali. Manakala kita salah arah dan langkah dalam melangkah, niscaya tentu kita akan menerima kerugian, penyesalan yang tiada berguna. Inilah bagian dari esensi pentingnya menghayati perjalanan hidup dari setiap pesan yang hadir dalam kehidupan. Terlebih tentu pesan ini hadir dari lisan yang suci, Rasulullah SAW. Pesan dari nasihat yang syarat makna yang kemudian diawali dengan ungkapan aksir dikral maut yusalliku anid dunya. Perbanyaklah mengingat kematian, maka engkau akan terhibur dari kelelahan dunia. Dunia yang dikejar ibarat minum air di laut. Semakin diminum, semakin haus. Dunia dengan segala kenikmatannya, manakala tidak diimbangi dengan prestasi ibadah dan karya amal soleh, kadang menjadikan manusia justru menjadi lupa dari mana ia berasal dan akan kemana ia kembali. Kehidupan manusia pada akhirnya seperti peristiwa mudik yang sejatinya dapat kita jadikan sebagai bahan muhasabah, bahan koreksi dan evaluasi, agar makin menjadikan kita paham akan arti dan makna hidup yang sebenarnya. Ketika kita mudik ke kampung halaman tercinta, perbekalan kita siapkan, rencana-rencana kita matangkan, agar kita bisa melewati perjalanan mudik ke kampung halaman tercinta sesuai dengan harapan. Menjadi harapan dan kebanggaan bagi orang-orang yang kita jumpai di kampung halaman tercinta. Maka demikianlah kehidupan. Kita juga nanti akan mudik ke kampung yang kekalan abadi, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia di muka bumi. Ada perbekalan yang juga harus kita persiapkan. Perbekalan itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan perbekalan terbaik itu adalah perbekalan berupa takwa. Dengar dunia harus bisa menjadi ladang kehidupan akhirat. Dunia majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kehidupan akhirat. Dalam makna bagaimana menghadirkan kehidupan dunia sebagai potensi dasar bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah dan amal saleh kita kepada Allah SWT. Lantas bagaimana dengan persiapan dan perbekalan kita untuk mudik ke kampung yang kekal abadi? Seringkali terlupakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tentu dengan pesan ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa menyadari, untuk senantiasa mawas diri, memperbanyak mengingat kematian. Pada akhirnya kita tidak akan dibuat lelah dengan kehidupan dunia. Kita akan menghadirkan dunia justru sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Inilah pesan pertama yang diingatkan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang bertanya kepadanya. Dan ini tentu saja bagian dari pesan Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai bagian dari peringatan penting dalam kehidupan kita. Pesan kedua yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya itu adalah wa alaika bisyukri fa inna syukra yajidu fin ni'am.
Dan hendaklah engkau bersyukur, karena sungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Pendengar kasih, dengan bersyukur akan menghindarkan kita dari banyak mengeluh. Dengan bersyukur bahkan menambah konsep hidup kita berbaik sangka kepada Allah dan menghindarkan diri kita dari sakwa sangka yang buruk kepada Allah. Bahkan dengan syukur pula hati akan menjadi tambah tenang karenanya. Karena di balik syukur tentu saja ada kekuatan zikir. Mereka yang berzikir kepada Allah, mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, dan mereka yang senantiasa mengingat Allah di setiap waktu, di setiap peluang dan kesempatan yang ada, maka tentu mereka akan mendapatkan ketenangan insya Allah SWT. Dan ini janji dari Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang karena berzikir kepada Allah, karena selalu ingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Inilah pesan kedua yang diingatkan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang meminta dirinya untuk memberikan pesan berharga dalam kehidupannya, yang tentu nanti akan menjadi kemuliaan di Allah SWT. Dengar kasih, pesan yang ketiga yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut adalah wa aksiru du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Dan perbanyaklah doa, sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui kapan doamu akan terkabul. Doa adalah gambaran akan pengakuan diri yang lemah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga doa akan bangun jiwa optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengatur hidup dan kehidupan, penentu segala perkara yang ada dalam kehidupan, yang tentu saja akan senantiasa memberikan harapan bagi apa yang menjadi keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita. Maka semoga 3 perkara dari 3 pesan ini makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu di dalam limpahan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari 3 pesan ini tentu saja memberikan kepada kita sebuah pembelajaran betapa pentingnya kita mengingat kematian, sebab dengan kematian kita akan senantiasa terhibur dalam kehidupan dan terbebas dari segala kelelahan dunia. Kalaupun toh kita menikmati dunia, maka dunia yang kita bangun menjadi pondasi untuk menemukan kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat. Sebagaimana tatkala kita bersyukur pada Allah, maka rasa syukur itu akan mendapatkan kepada kita nilai tambah terbaik dalam kehidupan, yakni kenikmatan dari apa yang menjadi harapan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Allah, di balik doa kita ada sebuah kekuatan hidup untuk bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara mereka-mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak mendapatkan kemuliaan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.